Oke, halo Sobat Unidar. Kembali lagi bersama saya, Angger Aditya, di podcast Sareng Untidar, Santai Bareng Untidar. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang cukup dinantikan oleh Sobat-Sobat Untidar di mana saja. Karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung lanjut saja berkenalan bersama beliau, yaitu Bapak Hairadi Iswanaji. Pak Hairadi Iswanaji. Mungkin bisa Bapak memperkenalkan diri dan juga sebagai apa Bapak sekarang di Untidar ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Ada seluruh panitia yang tergabung dalam Sareng Untidar, Santai Bareng Untidar, yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hairadi Iswanaji. Saya selaku dosen Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Mendapatkan undangan khusus pada pagi hari ini. Sangat terima kasih sekali berkaitan dengan UPZ yang ada di Untidar melalui referensi dari Bapak Muhammad Wahyudi. Mungkin kita langsung aja sih Pak. Kita kan di momentum ya Pak, momentum bulan Ramadan ini kan zakat menjadi salah satu hal yang bagi kita yang beragama Islam itu sangat diperhatikan gitu ya Pak, terutama di bulan Ramadan. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan yang lebih mendalam, UPZ itu apa sih Pak secara umumnya gitu Pak? Ya, baik. Jadi terbentuknya UPZ di Untidar, unit pengelola zakat, itu kan berangkat dari bahwa sekarang mahasiswa Untidar itu kan sudah lebih dari ribuan ya. Artinya potensi untuk menyalurkan zakat demi kepentingan mahasiswa itu sangat banyak. Dari beberapa rekan, baik dari Civitas Akademika, tentunya ada beberapa penghasilan yang bisa diikhlaskan atau dizakatkan melalui UPZ Untidar ini. Jadi dari UPZ Untidar ini yang paling utama adalah pemberdayaan dan membantu permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Kalau zakat secara umum kan memang biasanya untuk masyarakat, tapi karena kita berada unitnya di kampus, berarti penggalangan dana, pengumpulan dana, dan penyalurannya tentunya diprioritaskan untuk mahasiswa. Apakah mahasiswa tersebut mungkin sedang tidak bisa membayar UKT, apakah mahasiswa itu sedang mengalami kesusahan, kesedihan, mungkin kena bencana. Inilah maksud dari berdirinya dari UPZ Untidar. Gitu. Berarti UPZ itu lembaga yang menaungi ya Pak, menaungi penerimaan zakat di Untidar secara khususnya ya Pak. Secara khususnya seluruh penghasilan yang ada dari Bapak dosen, Ibu dosen, dan Tendik seikhlasnya, karena memang ada seruannya dari pengurus UPZ setiap akhir semester itu kan dosen, Tendik mendapatkan penghasilan tambahan. Atau bisa juga yang sifatnya rutin dari penghasilan bulanan dari para bapak, ibu dosen dan tendik ini bisa juga disalurkan ke UPZ gitu. Baik Pak. Kemudian Pak, untuk secara umumnya juga, untuk strukturnya Pak, yang mungkin mahasiswa ada yang belum tahu nih Pak. Untuk ketua UPZ itu di amanahkan kepada siapa? Ya, baik. Biasanya kan itu dulu kan masuk dalam kemurusan takmir ya. Setahu saya waktu itu UPZ ini dari diskusi yang ada di takmir masjid Ulum ya. Kemudian terbentuklah UPZ. Saat ini UPZ untuk yang berada di organisasi, setahu saya dari rekan saya Bapak Muhammad Wahyudi, kemudian bendahara juga Pak Rifki. Untuk penyalurannya, saya sendiri pernah langsung meninjau dan mengawasi di BSI Magelang.
yang ada di Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto. Ya. Dan mestinya ada unit-unit lain dan mestinya ada mahasiswa yang dilibatkan, apakah itu sebagai seksi pengumpulan dana, apakah itu sebagai seksi pendistribusian atau sebagai seksi pencatatan, sebagai bentuk sebuah organisasi yang transparan begitu. Berarti dalam prosesnya itu melibatkan mahasiswa juga ya Pak, dalam seperti Bapak? Iya, mestinya ada mahasiswa yang dilibatkan, karena kan zakat itu kan memang ada salah satu penerima zakat itu kan amil ya. Jadi amil itu adalah selain juga pengelola, tapi dia juga berhak mendapatkan zakat. Tentunya UPZ Untidar melibatkan mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa ini bisa sebagai amil, di mana dia juga mengurusi dan juga bisa mendapatkan hak seperti 7 asnaf lainnya. 7 asnaf lainnya. Ya. Kemudian Pak, cara pengumpulannya Pak, pengumpulan zakatnya, metodenya di Untidar sendiri itu bagaimana Pak untuk zakatnya? Jadi untuk saat ini masih bersifat edaran, masih bersifat himbauan, belum ada yang bersifat harus atau memang terlihat dari kesadaran masing-masing Civitas Akademika. Ya, ada yang memang menyampaikan ke bendara langsung, saya minta dipotong 2,5% ada. Ada yang melalui dari panitia, ada yang dari pengurus UPZ, kemudian men-share edaran melalui medsos ya, atau melalui HP, melalui chat gitu, terkait dengan bencana atau musibah yang sedang dialami oleh mahasiswa, atau ada peruntukan lain, mungkin misalnya ada bentuk beasiswa dan sebagainya. Biasanya itu organisasi UPZ, baik itu melalui seksi, khusus seksi untuk yang menyampaikan, atau memang termasuk di dalamnya organisasi yang bertugas, itu memberikan informasi kepada Civitas Akademika bahwa UPZ Untidar membuka atau menerima zakat dari Bapak Ibu di lingkungan kampus begitu. Berarti masih berupa himbauan. Masih himbauan, belum tidak langsung dari langsung dipotong 2,5% dari bendara. Ada sebagian. Ada sebagian. Ya, saya sendiri mengajak lah, termasuk saya, termasuk yang sudah menyampaikan kepada bendara universitas untuk dipotong. Ya, langsung saya minta langsung dipotong. Jadi setiap bulan insya Allah, alhamdulillah saya sudah dipotong langsung dari bendara universitas. Nah, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Civitas Akademika yang lain. Ya, gitu. Kemudian Pak, untuk jenis zakatnya atau apa yang bisa diberikan, apakah berupa uang ataukah berupa barang? Ya. Kalau selama ini untuk zakat yang sifatnya rutin karena penerimanya dalam bentuk uang, biasanya disalurkan juga dalam bentuk uang. Oh, dalam bentuk uang juga ya, Pak? Atau misalnya kalau dalam bencana yang skupnya lokal, biasanya diberikan dalam bentuk sembako untuk membantu masyarakat. Untuk membantu masyarakat. Tapi selama ini UPZ Untidar lebih memprioritaskan untuk membantu meringankan beban daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Untidar. Baik mahasiswa itu mungkin kurang mampu dalam biaya-biaya UKT dan sebagainya, apakah mahasiswa itu sedang mengalami musibah, bencana, atau mungkin perlu dibantu, yang termasuk dalam kategori 8 asyaf itu. 8 asyaf ini. Ya. Kemudian untuk ini kan dalam penyaluran itu kan dalam bentuk uang ya Pak. Ya. Kemudian bagaimana sih Pak cara UPZ sendiri dalam memastikan bantuan itu disalurkan tepat sesuai dengan mahasiswa yang berhak untuk menerimanya. Jadi UPZ melalui panitia itu selalu menginformasikan hal-hal yang akan disalurkan zakat tersebut, sehingga dari
informasi penyaluran zakat tersebut, kemudian biasanya para pemberi zakat itu menanyakan zakat yang kemarin itu disalurkan kepada siapa, diutamakan kepada mahasiswa yang mana, untuk peruntukan apa. Biasanya langsung dijawab oleh para panitia. Jadi saya belum melihat, ini mungkin juga menjadi masukan, report atau laporan dari UPZ Untidar, mungkin melalui buletin atau bagaimana, yang disampaikan kepada para muzaki berkaitan dengan zakat yang sudah diberikan, itu peruntukannya di mana. Tetapi sampai saat ini kami yang dari internal kampus sebagai muzaki yang menyalurkan zakatnya ke UPZ selalu beritikat baik dan tidak ada rasa curiga, karena yang mengelola adalah orang-orang, dosen-dosen dan teknik yang sudah kapabel dan sudah teruji. Dengan kapabilitasnya ya, dengan kapabilitasnya dan kapasitasnya. Baik, untuk mungkin pesan nih Pak, pesan secara khusus untuk Civitas Akademika Universitas Tidar, bagaimana untuk pesan dari UPZ ataupun dari Bapak untuk meningkatkan kesadaran dalam berzakat gitu Pak, karena kan kita ketahui juga berzakat juga kan sebagian dari harta kita juga ada sekian persen bukan hak kita gitu Pak, hak dari orang lain gitu. Ya baik Mas, jadi untuk memberikan penyemangat, yang pertama adalah membayar zakat adalah rukun Islam yang keempat. Artinya Civitas Akademika yang mengaku dan mengimani bahwa kita ini adalah umat Islam, tentunya tidak terlepas harus membayarkan zakatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zakat itu bermacam-macam, ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat profesi, dan sebagainya. Karena kita berinteraksi dan beraktivitas di kampus Untidar, tentunya bisa menyalurkan zakat dari jenis zakat profesi dan zakat tambahan-tambahan lain yang memang itu memang diharapkan pembelajaran sebagai bentuk infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga, terutama sekarang di bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu kan bulan kepekaan sosial. Kalau sekiranya dari Civitas Akademika ini memang belum ada alokasi penyaluran zakat, mudah-mudahan panitia dari UPZ Zakat bisa bergerak dan bisa lebih jemput bola lebih awal kepada para Civitas Akademika, sehingga pengumpulan dana zakat di bulan Ramadan ini bisa lebih awal, bisa lebih terukur, sehingga nanti bisa lebih dapat disalurkan kepada, yang pertama adalah kepada para mahasiswa, nanti kepada umumnya ya kepada masyarakat khalayak di sekitar wilayah kampus. Karena zakat ini adalah porsinya adalah sebenarnya untuk kemandirian dan pemberdayaan dan kesejahteraan, sehingga apa yang kita miliki memang seharusnya harus dibersihkan. Apalagi zakat juga di dalam Al-Quran itu sudah jelas dalam surat At-Taubah, kemudian di surat-surat yang lain itu selalu ada wa aqimis sholat wa tu zakat. Kalau kita sudah mengaku sholat, sudah melaksanakan sholat, tentunya jangan sampai meninggalkan zakat. Jadi wa aqimis sholat wa tu zakat itu seperti kalau makan ya mesti minum. Ya kan, itu kan couple ya, itu kan berpasangan. Jadi kalau sudah sholat ya beriringan. Kalau sudah sholat kok tidak zakat, itu berarti mesti ada yang kurang. Ya, tidak bisa berpasangan. Pada hidup itu kan harus ada keseimbangannya. Begitu. Baik. Mungkin itu adalah insight baru ya Pak, bagi seluruh mahasiswa dan juga Civitas terkait dengan zakat yang telah sampaikan. Semoga pesan yang Bapak Haidir sampaikan dapat diterima oleh, mudah-mudahan dapat menginspirasi, harus diterima dan menginspirasi. Menginspirasi ya Pak. Ini kan harus UPZ ini harus benar-benar
sebuah unit yang bisa memperlihatkan eksistensinya di kalangan Civitas Akademiaka, bahwa di sini ada UPZ yang lebih mudah, artinya karena kita beraktivitas di sini, punya penghasilan di sini, jangan sampai pulang itu masih ada dan ada harta yang tidak bersih. Kan lebih enak kan seperti itu, dapat apakah dari penghasilan apalah, mungkin dari honor, mungkin dari gaji atau kelebihan yang lainnya, sebelum dibawa pulang bisa disalurkan zakatnya kepada UPZ Untidar. Itu jadi pulang itu sudah bersih gitu, diberikan kepada istri dan anak, itu benar-benar harta yang sudah benar-benar hak. Nah, begitu. Dan sudah menggugurkan kewajiban kita ya Pak, sebagai sudah ayam, sudah resik yang mengimani agama Islam. Ya, sudah bersih. Karena pembersih jiwa, pembersih harta, itulah mudah-mudahan Civitas Akademika tergerak untuk meramaikan dan meningkatkan, menyemarakkan aktivitas yang ada di UPZ Untidar. Baik, mungkin sekian ya Pak. Oh ya. Mungkin karena kita terbatas waktu Pak. Sebetulnya sama-sama. Masih banyak. Oh iya, saya sangat menarik sekali. Sebenarnya saya juga pengen berinteraksi lebih lama. Iya. Karena zakat ini adalah menarik ya. Jadi kalau di ibadah-ibadah lain kan sifatnya pribadi. Sholat itu pribadi, puasa itu pribadi, haji itu pribadi. Zakat itu berhubungan dengan orang lain gitu ya. Dan kadang menyangkut orang lain itu berat. Nah ini ya, harus dikupas terus untuk ditingkatkan terus ya Pak. Supaya ada ilmu dan ada transfer edifikasi dan edukasi yang bagus terkait zakat. Begitu Mas dari Sarang Untidar. Sarang Untidar kali ini Pak. Ini jadi salah satu Sarang Untidar di bulan Ramadan yang harus menginspirasi dan mengedukasi sangat ini Pak. Iya, siap. Mudah-mudahan insya Allah. Bapak mungkin terima kasih Bapak Haidir Iswanaji untuk waktu yang telah diberikan Alhamdulillah di Sarang Untidar kali ini. Ya. Oke, mungkin Sobat Untidar, mungkin itu adalah insight baru atau insight tambahan lah bagi kita semua, terutama di bulan Ramadan ini dalam hal zakat, karena sangat penting bagi yang mengimani agama Islam dan juga sebagai seorang Muslim ya membersihkanlah harta dan juga diri ya Pak, jiwa dari mungkin ada kelebihan atau apapun itu, kita berzakat untuk memberikan kepada orang yang atau berhak untuk menerimanya. Mungkin sekian Sarang Untidar kali ini, santai bareng Untidar. Next kita akan mengundang kesempatan lain. Iya, di kesempatan lain Pak. Di kesempatan lain beliau-beliau yang sangat menginspirasi di Untidar. Amin. Mungkin sekian, sampai jumpa di Sarang Untidar berikutnya. Sampai jumpa.